Tiga. Wa ammal jabariyatu wal qadariyah. Dua golongan yang berlawanan. Fa kullum minhum ba'idun 'anil shiratil mustaqim. Maka masing-masing dari kedua golongan ini jauh dari jalan yang lurus. Bagaimana penjelasannya? Begini. Faman nafal masyi'ata wal kasba an nafsih fahuwa jabari. Siapa yang mempunyai kepercayaan bahwa manusia ini tidak punya kemauan, bahwa manusia ini tidak punya usaha, sama sekali manusia ini adalah wayang yang tidak berdaya, tidak berkekuatan, dan tidak mempunyai inisiatif, tidak punya apa-apa. Fahuwa jabari. Maka golongan ini disebut golongan jabariyah. Orang yang menganggap bahwa hamba Allah yang namanya manusia ini tidak punya kemauan, tidak punya usaha, semua di tangan Allah. Nasib kita ini kita tidak ikut menentukan. Kita bodoh, Allah yang membuat. Kita jadi pelacur, Allah yang menjadikan. Kita jadi maling, Allah. Semua di tangan Allah. Manusia ini adalah robot yang sepenuhnya digerakkan oleh Allah. Nah, paham begini ini disebut golongan jabariyah. Sebaliknya, waman nasabahuma ila nafsi. Siapa yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kehendak, mempunyai kemauan, dan mempunyai usaha secara penuh, fahuwa qadari, maka dia golongan qadariyah. Kalau ada yang wakil, dua-dua ini sudah menyimpang dari garis yang lurus. Kalau orang sudah mempunyai kepercayaan, manusia ini wayang terserah kepada dalangnya. Dalangnya ialah Tuhan. Kita manusia ini, apa katanya Allah? Dibikin baik, ya katanya Allah. Dibikin buruk, ya katanya Allah. Dibikin goblok, ya Allah. Dibikin pinter, ya Allah. Dibikin naik pangkat, ya Allah. Dibikin sukses dalam hidup, ya Allah. Semuanya dipulangkan kepada Allah, seolah-olah manusia tidak punya peranan sama sekali. Ini golongan jabariyah. Inilah yang menjadi sumber adanya aliran yang disebut fatalisme. Menyerah kepada takdir, gelindung semprong. Ini orang yang sudah apatis dalam hidup, putus asa dalam hidup. Melarat diapa mana? Ini tulisannya, panjenes ini nasi, tiara popone. Ini golongan jabariyah. Golongan yang sama sekali tidak berusaha, yang sama sekali tidak mempunyai inisiatif, tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha. Ini salah. Sebaliknya, golongan qadariyah itu terlalu memusatkan segala-galanya itu kepada manusianya sendiri. Nah ini yang kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati kita juga termasuk di sini. Kitalah yang akan menentukan nasib diri kita.
bangsa ini akan maju atau mundur tergantung pada bangsa itu sendiri. Nah, ini kan cukup menarik, ya kan? Lalu bagaimana sikap tengah-tengah di antara dua? Wa man nasabal masyiata ila Allah Ta'ala. Siapa yang menyandarkan kehendak dan ketentuan kepada Allah, wal kasba ila al-'abdi, dan menyandarkan usaha dan ikhtiar kepada hamba, bahwa sunni, itu golongan sunni. Kalau dia bisa meretas jalan tengah, bahwa ya memang ketentuan dari Allah, tetapi manusia harus berusaha. Jadi usaha, kemauan, cita-cita, ikhtiar harus. Tapi ketentuan apakah berhasil atau tidak di tangan Allah. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini ajaran Islam. Berikutnya yang berbunyi begini. Fa'ammal firqatul musyabbihah. Adapun golongan musyabbihah, golongan yang pertama, fa'innahum balaghu wa ghalaw fi isbatis sifat. Mereka ini berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta syabbahu, sampai mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wajawazul intiqal wal hulul wal istiqrar wal julus wa ma ashbah dzalik. Mereka ini golongan musyabbihah membenarkan bahwa Tuhan Allah itu berpindah-pindah, bertempat, bahwa Allah menetap di satu tempat, bahwa Allah itu duduk, dan sebagainya. Jadi golongan yang pertama ini begitu letterlek, seperti dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Maha Pemurah itu bersemayam di atas aras. Bersemayam artinya duduk. Ya seperti manusia ini duduk. Seperti patung Buddha itu yang silo begini. Ya itu. Tuhan Allah juga begitu. Jadi di sini tergelincirnya golongan Islam yang disebut musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahwa Allah nitis, bahwa Allah itu katanya turun ke langit pertama, bahwa Allah itu bicara dengan Nabi Muhammad waktu Mi'raj, berhadap-hadapan muka. Itu semuanya dibayangkan, dikhayalkan Allah itu seperti kita ini. Di dalam firman memang ada yang menyebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Ini ayat Quran. Ini oleh golongan musyabbihah diartikan tangan-tangan ini. Jadi Tuhan itu punya tangan, yang tangan Allah ini di atas tangannya manusia.
Ini golongan ini sudah menyimpang. Sebab Allah dipersamakan dengan makhluknya. Wa ammal firqatul mu'attilah, adapun golongan lawannya musyabbihah, yaitu yang disebut golongan mu'attilah. Fa innahum balaghu wa ghalaw wa balaghu fi nafi tashbih hatta waqa'u fi ta'til. Golongan mu'attilah ini mereka berlebih-lebihan, maksudnya di dalam mensucikan Allah dari keserupaan. Jadi kalau tadi menyerupakan, yang ini sebagai reaksi lawannya mengatakan tidak, Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga mereka itu karena berlebih-lebihan akhirnya terjerumus ke dalam sikap pengosongan. Ta'til itu kosong, mengosongkan. Artinya bahwa Allah tidak punya sifat apa-apa. Allah, ini umpama tangan ini ya, Allah kok disebut punya sifat? Sifat. Terus ini ada dua kalau gitu. Ada diri Allah, zat Allah, ada sifat. Nah, tidak benar itu. Katanya golongan mu'attilah. Allah ya Allah. Sifat, tidak ada sifat Allah. Tidak punya sifat apa-apa. Ini disebut golongan mu'attilah. Golongan yang meniadakan sifat bagi Allah. Begitu mereka itu berhati-hatinya, begitu mereka mengadakan reaksi terhadap golongan pertama, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ini untuk tidak menyerupakan sampai mengatakan Tuhan Allah itu tidak punya sifat. Padahal malam Jumat yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Quran dan Sunnah hadis atau Allah dan Rasulnya memperkenalkan Tuhan kepada kita umat Islam adalah melalui 3 jalur atau 3 cara pendekatan. Pertama yaitu memperkenalkan nama diri Tuhan itu, yaitu Allah. Jadi Allah itu nama monopoli. Tidak boleh benda-benda yang lain disebut Allah. Hanya Tuhan Allah saja. Ini nama. Lalu yang kedua, karena kita tidak bakal bisa melihat dengan panca indera siapa Allah itu, apa Allah itu, maka Quran atau agama ya Tuhan memperkenalkan Allah kepada kita ini dengan menyebut apa? Menyebut sifat-sifatnya. Nah, oleh golongan tadi Mu'attilah dikatakan Allah tidak punya sifat. Sebab kalau punya sifat sama dengan manusia, sama dengan makhluk yang lain. Benda itu putih, orang itu ganteng, orang itu berkuasa. Nah, kalau Tuhan dikatakan Allah itu berkuasa kan sama dengan itu. Presiden itu berkuasa, penguasa. Tuhan Allah juga penguasa. Ini sama. Ini golongan Mu'attilah mengatakan Tuhan tidak punya sifat. Padahal Quran dan hadis memperkenalkan kepada kita sifat-sifat Allah.
Maha kuasa, maha pencipta, maha tahu, maha mendengar, maha ini, ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran, didukung dan dijelaskan pula oleh hadis. Ini jalan kedua. Lalu jalan yang ketiga, yaitu dengan memperkenalkan apa? Apanya? Malam Jumat yang lalu. Memperkenalkan nama, dua memperkenalkan sifat Allah, dan ketiga memperkenalkan perbuatan Allah. Bahwa Allah itu penindak, bahwa Allah itu mencipta, bahwa Allah itu mengatur, menata dunia, alam semesta ini, dan sebagainya. Bahwa Allah itu menentukan nasib orang, bahwa Allah lah yang menyembuhkan orang itu, yang mencelakakan orang, dan. Ini namanya perbuatan Allah. Wa amma ahli sunnah, golongan yang tadi tengah-tengah, fa innahum salakut tariqal wasat, mereka menempuh jalan tengah. Fa ahabbu ahlal bait, mereka menghormati dan mencintai keluarga Nabi. Wa ahabbus sahabah, dan juga serentak dengan itu juga mencintai dan menghargai sahabat-sahabat yang lain. Sama-sama kita hargai. Kita cinta kepada Sayyidina Ali, kepada Fatimah, juga kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Wa hafizallahu ta'ala alsinatahum minal waqi'ati fi ahadin minhum, dan Allah memelihara lidah mereka ahlus sunnah dari ngomong tidak baik, mencela salah seorang di antara sahabat-sahabat yang manapun, illa bilhamdi wassana'i alaihim, kecuali dengan memuji dan menganggap baik kepada mereka semuanya. Falillahil hamdu wal minnatu wassyukur. Ini tulisan dari Imam Ghazali dalam kitab ini. Ini buat saya penting ini untuk diketahui oleh kita, sehingga kita jangan pusing melihat keadaan di kanan kiri ini. Kenapa umat Islam ini mempunyai pendirian yang berlain-lain? Nah, ini. Saya terus terang selalu mensinyalir hal ini. Kenapa terhadap Pancasila umat Islam ini mempunyai sikap yang berlain-lain? Nanti akan saya uraikan insya Allah pada pengajian yang akan datang. Ya. Tapi saya memang sengaja mengajak sampean, mari sedikit mendasar kita melihat di mana sumbernya, di mana letaknya, dari mana asal mulanya. Nah, asal mulanya justru sinyalemen dari Rasulullah sendiri, ya, di mana Nabi mengatakan besok umatku akan menjadi pecah menjadi berapa tadi? 73 golongan. Ya. Nah, sabda ini ada dua yang perlu dicatat. Pertama, bahwa Nabi menyebut ummati sataftariku, ummati, umatku. Lu artinya masih dianggap umatku. Jelas ini ya. Jadi 73 itu umati, umat saya. Jadi masih diakui oleh Nabi sebagai pengikutku. Cuma yang selamat satu, yang tidak usah mampir nang neraka, gitu loh. Tapi yang lain, kalau memang mereka itu beriman tetap sampai akhir hayatnya, ya masuk surga, cuma liwat mampir nang neraka. Lho ngono to. Bedane berikut to. Sebab gini, kalau sudah tidak diaku umatku, dia ndak bakal masuk surga. Ndak bakal selama-lamanya. Seperti firman Allah, khalidina fiha. Khalidin itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ini surga, ini neraka.
orang itu asal punya iman syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, ini dibagi dua. Ada yang karena dosane rada akeh gitu loh. Ya sing salate ora temenan upamane ini. Ya wis sing pasane sing gur tutup gendang apa sing kendang apa. Ya cuma kawitane mbek burine tok upamane iki upamane. Atau ya wis kabeh dinas bayange pasan gur zakate sing rasa-rasa. Padahal dia usaha besar dah. Mamanya. Lo iki nek mati dia kok dosane ora disepuro karo Allah, ya mlebu swarga ning mampir sisik ning neraka. Pirang tahun embo 300. Nah, gitu loh. Embo 200 maneh gitu terserah kepada kesalahannya. Tapi nanti kalau sudah habis menjalani hukuman, akhirnya tintas mlebu swarga. Asal iman. Tapi nek uang tidak iman, tidak percaya nang Allah, tidak percaya nang Rasul, langsung neraka gitu. Neraka kasih salawasi ning kono, tidak bisa munggah maneh.